Shalom saudara, mari sekarang kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, sebagai orang percaya, kita pasti cukup sering mendengar khotbah yang berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan, apapun keadaan kita. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan lihat sama-sama bagaimana orang percaya tetap memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan, bahkan di tengah kesulitan. Tentang pengharapan, Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam suatu kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang proyeksi keadaan dunia ke depannya. Beliau berkata, dunia sekarang ini dalam posisi yang tidak gampang. Posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit. Lembaga internasional sampaikan tahun ini, tahun 2022 sangat sulit. Tahun depan mereka menyampaikan akan lebih gelap.
Belum lagi fakta bahwa puluhan ribu orang setiap hari mati kelaparan karena krisis pangan di berbagai belahan dunia yang merupakan dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang masih berkelanjutan sampai sekarang. Bisa dikatakan bahwa di tahun depan, dunia mungkin akan menghadapi krisis multidimensi. Tentu saja, bagi sebagian orang, krisis multidimensi dapat menyebabkan stres, depresi, sakit jasmani, bahkan ada yang sampai mengambil nyawanya sendiri. Mengapa seseorang bisa sampai ke tahap ini? Jawabannya karena ia telah kehilangan pengharapan. Setiap hari mata dan telinga kita disodorkan berita-berita yang mungkin dapat merebut sukacita dan damai sejahtera kita sebagai orang percaya. Satu-satunya kunci agar sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi kita adalah dengan terus memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup untuk menjaga kehidupan anak-anak-Nya. Alkitab berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh artinya sebuah jangkar. Seorang nahkoda kapal menggunakan jangkar untuk menambatkan kapal ke dasar perairan sehingga kapal tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus, atau gelombang. Di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, banyak hal yang diumpamakan sebagai badai yang dapat membuat seseorang menjadi terombang-ambing tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bukan saja terombang-ambing, tanpa jangkar, bahtera tersebut bahkan bisa tenggelam. Pengharapan pada Tuhan adalah jangkar yang kuat dan aman untuk jiwa kita, karena Tuhan Yesus yang kita percaya dan menjadi sumber harapan kita telah masuk ke dalam surga sebagai perintis bagi kita dan menjadi imam besar. Mari kita belajar dari Mazmur 77 yang adalah Mazmur dari Asaf. Mazmur ini diawali dengan keluhan-keluhan duka cita tetapi diakhiri dengan penghiburan. Mazmur ini menggambarkan orang percaya yang berada dalam jurang keputusasaan, yang dimana ia mempertanyakan kasih setia Tuhan ketika mengalami suatu penderitaan yang berat. Penderitaan yang berat membuatnya tergoda untuk tidak lagi berharap kepada Tuhan. Namun, kemudian ia membesarkan hatinya untuk terus berharap bahwa semua akan baik-baik saja pada akhirnya. Apa yang membuat Asaf tetap memiliki harapan di tengah kesulitan? Pertama, Asaf tidak lagi berfokus pada penderitaan yang sedang ia alami. Sumber daripada kegelisahan Asaf adalah keraguannya kepada Tuhan. Namun kita melihat dari ayat 13-20, ia tidak lagi menggunakan kata aku. Asaf merubah fokusnya dari memikirkan tentang dirinya sendiri menjadi memuliakan Tuhan. Pada saat ia mengesampingkan keakuannya, barulah ia dapat menghilangkan kegelisahannya. Hal ini akan menjadi obat yang ampuh untuk melawan ketidakpercayaan terhadap janji dan kesetiaan Allah di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kedua, Asaf setia menjadi penyembah Tuhan. Alkitab mencatat di beberapa bagian tentang kehidupan Asaf bahwa ia adalah salah satu penyembah di Pondok Daud. Namun, ia bukan hanya sesekali menyembah, melainkan tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Dari hal ini, dapat kita simpulkan bahwa Asaf memiliki kerinduan yang besar dalam hal memuji dan menyembah Tuhan. Perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan tidak dapat disangkal menjadi kekuatan bagi Asaf dalam menghadapi berbagai kesulitan dan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan berasal dari iman kita akan kesetiaan Tuhan. Hal ini berarti dasar dari pengharapan kita adalah kesetiaan Tuhan. Dan setiap janji Allah yang didasarkan atas kesetiaannya adalah suatu jaminan bagi pengharapan kita. Iman membuat kita menang atas dunia ini. Yang kita harapkan bukanlah dunia yang kelihatan ini, karena dunia ini adalah sementara, sedangkan hidup yang akan datang adalah kehidupan yang kekal. Jadi, iman menghasilkan pengharapan, dan pengharapan akan mengarahkan mata kita kepada kekekalan. Pada saat kita berada di tengah kesulitan, tetaplah percaya dan berharap kepada Allah, sebab Dia sanggup menolong kita. Pengharapan itu seperti setitik cahaya di ujung lorong yang gelap. Saat seseorang berjalan terus ke depan tanpa melihat ke arah sebaliknya, pastilah ia akan sampai ke tempat cahaya itu berasal. Tahun 2023 mungkin bukanlah tahun yang mudah untuk dilalui, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang telah membawa kita masuk ke dalam tahun 2023, maka Tuhan yang sama akan membawa kita untuk melaluinya. Selalu ingat firman-Nya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita masuk ke tahun 2023 dan raihlah kemenangan di dalam Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link ada di atas atau scan QR Code tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.
Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau gak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kupenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Mari kita buka hati kita, saudara. Kita buka hati ini, kita angkat suara ini buat Tuhan. Di hari Minggu pagi ini Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Apa adanya kami ya Tuhan, kami bawa segala hidup kami di hadapan
ambil waktu saudara, kita nggak usah terburu-buru dalam hadirat Tuhan. Ya Rabatakala, biarkan dia menjamah, biarkan dia masuk dalam hati ini. Ya Rabatakala, Tuhan urapi kami, Tuhan urapi. Ya Rabatakala, kami butuh hadirat-Mu. Lord, we need you right here. We need you right now. Ya Rama ya Shalom, ya Rama Shalom. Kau besar, kau mulia, kau ajaib. Oh, haleluya. Kami ingat kasih setiamu Tuhan Yesus. Kami ingat cintamu bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu lebih daripada langit biru Tuhan. Anugerah-Mu kami katakan lebih luas daripada samudra Tuhan. Gak ada yang dapat menandingi Tuhan panjangnya kasih setiamu, kesabaran-Mu bagi kami. Hari ini Tuhan jamah kami. Kami menyadari Tuhan betapa Engkau mengasihi kami, betapa dalam, betapa panjang, betapa lebar, betapa tingginya Engkau bagi kami ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita berkata, Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Mari katakan sekali lagi dari awal. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. To me.
mercy, your forgiveness, Lord. Your grace is wider, it's wider than the ocean. I will never let you go, never ever. Bolehkah kita mengangkat tangan kita, saudara? Kita segera hati katakan, your love is wider. Kasih Tuhan sungguh-sungguh lebih besar dari segala dosa kita. Your love is deeper than the earth. Your grace, oh, wider than the ocean. Gak ada penghukuman dalam Kristus Yesus, saudara. Gak ada intimidasi dalam Tuhan. Oh, gak ada kepahitan dalam Tuhan, saudara. Waktu kita penuh dengan kasih Kau, oh, your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go. I will never, never ever, never ever let you go. I will never, ini janji kami, never ever let you go from me. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan yang mati mencintai kita sampai akhir. Oh, you deserve all the glory, Lord. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang menguatkan dan memulihkan setiap kami. Sungguh gak ada yang sama dan sebanding dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Kami tahu Engkau akan memulihkan kami, Engkau akan menyembuhkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari setiap kita percaya sama-sama kita berkata amin. Kasih sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Sorakan. Shalom saudara. Shalom, boleh angkat tangan katakan shalom. Sekali katakan shalom. Mari kita bersama-sama bersemangat dan bersuka cita memuji Tuhan. Amin saudara. Katakan kepada kiri kanan, katakan ayo semangat memuji Tuhan. Yes Lord. Kita gak usah takut dan kita gak usah gentar hari-hari ini, karena Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Woo! Haleluya. Sama-sama boleh tepuk tangan saudara. Haleluya. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Here we go. Kita serukan. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Haleluya. Katakan imanku tak perlu besar, cukup sebut ibunda, karena Dia yang bekerja, bukan aku gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Bersambil angkat tangan katakan, semua musuh gemetar. Panggil Yesus, Yesus Tuhan, Engkau
bisa menutup saudara. Oh, karena Kaulah perisai dan kuat. Bila kau di sisiku, ada siapa pun takut. Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, ada siapa pun takut. Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, tanpa mencari kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaan katakan Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, tanpa mencari kuat. Katakan sekarang kami meninggikanmu selamanya. Kesetiaan surga di dalam haleluya. Sekarang cepat saja katakan berikan kemuliaan yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Saudara masih mau memuji Tuhan dengan kekuatan. Amin saudara. Sekali berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Let's choose God today. Hey, tepuk tangan. Engkaulah pilihan kami ya Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, menebus segala dosa.
kami kepadamu ya Bapa. Lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang bebas. Bebaskanku Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para papa Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh ada di tempat ini, bukan suatu kebetulan Bapa, tapi biar hati kami sungguh dibukakan Tuhan. Dan biar kasih-Mu itu yang mula-mula boleh masuk dalam hati kami Yesus. Kami yang dulu jauh sudah menjadi dekat, karena Engkau begitu mengasihi setiap kami Bapa. Terlepas dari apapun latar belakang kami Tuhan, we know that you love us, Lord. Kami tahu Engkau lihat setiap jerih lelah kami, anak-anak-Mu Yesus. Oh, tak pernah Kau biarkan kami, tak pernah Kau tinggalkan kami sendiri.
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan. Dan aku percaya berkat-Mu Tuhan, bukan sekedar berkat materi Tuhan, tapi berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat hikmat-Mu Tuhan yang Kau sediakan bagi kami Yesus. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kasih Tuhan, haleluya. Kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang kami panggil Immanuel, Allah yang beserta dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu digenapi, bahwa Engkau berjanji menyertai kami sampai kesudahan zaman. Engkau Tuhan gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kami ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Engkau Tuhan di pihak kami, sehingga kami berani berkata dengan iman, siapakah lawan kami? Karena kami pasti lebih dari pemenang. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tangan kasih-Mu menopang kehidupan kami. Walaupun kehidupan kami diwarnai dengan tantangan, persoalan, himpitan, masalah, sakit, penyakit, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Terpuji nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Mari Bapa, Engkau berfirman, karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Pada saat kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami kelepasan, mujizat terjadi, pertolongan Tuhan kami alami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan kasih shalom Bapak sekalian. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak sekalian. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh melayani kembali saudara. Nama saya Amos Hosea. Saya anak orang Kristen karena nama saya nama Alkitab, saya anak pendeta. Jadi kalau anak pendeta semuanya nama Alkitab di rumah ya. Kakak saya Yohana, adik saya 3 laki-laki Yakobus, Yohanes dan Samuel. Jadi kami di rumah lengkap, ada perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Saya sebenarnya saudara nggak mau jadi pendeta karena kalau anak pendeta kita dengar masalah gereja tuh di rumah. Ya, orang tua saya itu pendeta gereja Protestan ya. Jadi Protestan saudara ya. Jadi banyak masalahnya, protes-protes melulu gitu ya. Apalagi saya tahu jadi pendeta itu tidak mudah. Khotbah kepanjangan dibilang bertele-tele, khotbah kependekan kurang persiapan, pendeta gemuk kurang puasa, pendeta kurus kurang diberkati, pendeta kumisan kayak satpam nggak kumisan kurang ganteng, pendeta mobil bagus ambil uang jemaat nggak punya mobil kurang berdoa, pendeta nggak punya anak dibilang terkutuk, anaknya banyak dibilang kurang menguasai hawa nafsu. Itu pendeta punya masalah saudara ya. Tahun 84 Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan dan sampai hari ini dia rambut saya tebal sampai tipis. Saya terus berjuang untuk melayani Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Haleluya. Saya akan bicara tentang God's blessing in difficult times. Bagaimana kita menjadi orang-orang percaya tetap dalam berkat Tuhan, tetap mengalami berkat Tuhan, tetap menerima berkat Tuhan dalam situasi yang sulit. 11 Maret
Badan Kesehatan Dunia mengumumkan, announce bahwa ada yang namanya pandemi COVID-19. Pemerintah kita saudara mengumumkan 2 Maret 2020 ada namanya kasus COVID positif 19 di Indonesia. Menurut survei lebih dari setengah penduduk dunia stres akibat yang namanya pandemi COVID-19. Dan di Indonesia Universitas Airlangga bikin survei bahwa 64,3% orang cemas dan depresi karena COVID-19. Banyak jemaat di mana saya melayani pun juga mengalami tantangan kesulitan yang luar biasa. Saya pun juga sebagai seorang hamba Tuhan mengalami masalah juga saudara. Karena saya ini pendeta yang kalau khotbah mesti ada orangnya gitu ya. Jadi saya pikir dulu cuma 2 minggu saja khotbah depan kamera ya. Tapi ternyata khotbah saudara harus berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun di depan kamera. Saya itu kalau khotbah di depan kamera kok rasanya kurang mantap, kurang nendang gitu ya. Tapi puji Tuhan saya akhirnya bisa juga menyelesaikan diri khotbah depan kamera. Bahkan kameranya pun juga bertobat terima Tuhan Yesus dan dibaptis saudara. Saking lamanya dengar saya khotbah. Saudara itu salah satu saja saudara dari masalah yang kita hadapi di tengah-tengah COVID. Menurut survei banyak negara di dunia menghadapi krisis energi hingga air karena yang namanya COVID-19. Negara seperti China, Amerika Serikat, India, Brasil, ya banyak negara saudara mengalami dampak dari COVID-19. Ketika COVID-19 mulai menurun, ada perang Ukraina dan Rusia. Ini juga memberikan dampak yang sangat signifikan sehingga terjadi krisis energi. Ada negara yang namanya negara bangkrut. Kita pernah dengar yang namanya perusahaan bangkrut, tetapi ternyata ada negara yang bangkrut saudara. Bahkan ketika ada daftar 25 negara yang bisa bangkrut akibat saudara yang namanya COVID, ditambah lagi saudara dengan yang namanya perang Ukraina dengan Rusia. Negara-negara seperti di Eropa, Inggris, negara-negara yang dianggap ekonominya kuat menghadapi juga krisis, mengalami inflasi. Di Amerika Serikat saudara harga naik dengan luar biasa. Ada ribuan warga Amerika Serikat antre makanan saudara. Dan menurut penelitian saudara akan ada banyak inflasi, resesi yang dialami oleh banyak negara di dunia. Dan Indonesia termasuk di dalamnya yang kemungkinan besar terancam resesi. Walaupun saudara dari 15 negara Indonesia nomor 14. Dan itu terbukti dengan yang namanya BBM naik. Ini membuat banyak orang saudara mulai bermasalah, mulai mengalami tekanan dalam kehidupan saya. Terakhir saudara naik taksi online, ya supir taksinya cerita sama saya dulu penghasilannya bisa sekian, sekarang sudah mulai mengalami penyusutan. Jadi saya kalau naik taksi saudara suka ngobrol-ngobrol sama supir taksi, saya sering kali layani, saya khotbahin tanpa kolekte saudara ya enggak. Bahkan pernah ada supir taksi yang minta didoain karena tahu saya pendeta dan setelah saya doain enggak bayar taksinya saudara ya enggak. Itu berkat buat orang yang suka melayani saudara ya enggak. Saudara-saudara, jadi ini yang dialami dalam keadaan yang kita hadapi setelah COVID, ada namanya krisis energi dan krisis yang lainnya. Saudara-saudara, tapi saya suka memberikan rumus buat jemaat, berbunyi T ditambah R sama dengan H. T adalah tantangan, R adalah respon, H adalah hasil. Kalau orang berkata sama saya, Pak Amos, suami saya kalau ngomong di rumah sama di gereja berbeda. Saya tanya kenapa Ci? Karena kalau di rumah sama di gereja tuh lain banget ngomongnya. Kalau di gereja baik banget suami saya, panggil saya pakai bahasa Inggris, honey, artinya madu, susu, telur, madu, jahe, itu di gereja. Tapi kalau di rumah manggil saya begini, gitu. Saya bilang Ci itu ada tenggorokannya, ada tulangnya gitu ya. Saudara, itu tantangan, itu persoalan. Pak Amos, ternyata Pak saya punya masalah yang kata dokter dari 10.000 orang cuma 1 yang kena penyakit ini. Dan ternyata orang itu adalah saya. Saudara, tantangan itu cuma 10%, tapi 90% adalah respons. Ya, 1, 2, 3 ikuti saya, respons ya. Ada yang berkata life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it. Responnya saudara harus berbeda. Ada banyak orang Kristen yang mengalami krisis, mengalami inflasi di dalam sebuah negara. Seperti kita saat ini mungkin ada yang berkata, Pak saya belum dapat pekerjaan, anak saya sudah jadi sarjana belum dapat pekerjaan masih nganggur. Pak saya sekarang jadi penjual. Oh bagus dong. Ya perabot di rumah saya jual, TV di rumah saya jual gitu ya enggak. Aduh Pak gimana hidup saya saudara. Kalau orang Kristen responnya pesimis, ketakutan negatif. Responnya 4 elai toilesu loyo lunglai. Dan responnya nyanyi lagu zaman dulu yang berkata, aku tak sanggup lagi menderita di dunia ini. Fales loh gitu ya saudara. Kita pasti kalah.
Tapi kalau saudara berkata, ya memang ada yang namanya tantangan. Memang hutang saya belum saya bayar. Memang kata dokter ini penyakit serius. Tapi saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, saya pasti mengalami kemenangan. Ada jalan keluar, ada keajaiban. Bagi Allah tiada perkara yang mustahil. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Itu respon yang harus kita miliki. Bagaimana kita mengalami berkat Tuhan walaupun dalam situasi yang sulit. Yang pertama saudara, percaya akan berkat Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amsal 10:22. Susah payah tidak akan menambahinya. Hati-hati kalau baca ayat Alkitab. Jangan sepot-sepot, sepocong-sepocong. Karena ajaran sesat seringkali ngambil ayat sepotong-sepotong. Gereja homoseksual saya baca websitenya. Ambil ayat sepotong-sepotong. Kalau baca nih ayat sepintas, kalau gitu Pak, kita gak perlu kerja Pak. Kita gak perlu usaha, gak perlu buka toko. Ya toko online saya tutup aja Pak. Karena susah payah tidak akan menambahinya. Pertanyaannya apakah tidak perlu bekerja dengan rajin? Saya ngajar di sekolah Alkitab saudara. Ada mahasiswa besok mau ujian. Penyembahan malamnya. Nyanyi lagu ku serahkan ujian ini pada Tuhan. Penyembahan, tidur. Bangun pagi nyanyi lagu selalu baru siap pagi besar setiamu Tuhan. Masuk ujian. Dia lihat ada 5 nomor esai. Dia lihat 5-5-nya blank. Tapi dia dapat hikmat. Dijawab, Pak Amos, saya tidak tahu tapi Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu jawabannya. Itu nomor 1. Nomor 2 sama lagi. Pak saya tidak tahu tapi Tuhan tahu jawabannya. Saya jawab lagi, Tuhan lulus, kamu gak lulus, ulang tahun depan. Malas loh. Jelas Amsal 10 ayat 4 mengatakan, Amsal 6 ayat 10-11 mengatakan jelas. Tetap ada bagian yang harus kita kerjakan. Saudara gak bisa suruh orang olahraga, bayarin dia. Saudara bayarin dia di tempat nge-gym, bilang sama dia, lu olahraga tiap hari 1 jam ya buat gue, biar gue sehat. Lu bisa gak gitu? Ya, dia yang sehat, saudara yang bengek. Gitu. Jadi ada bagian yang menjadi tantangan yang harus kita kerjakan. Tetapi saudara pengertian ayat ini adalah apa? The blessing of the Lord brings true riches. Amplified Bible mengatakan demikian. Dan pengertiannya adalah apa? He adds no sorrow to it. For it comes as a blessing from God. Jadi saya mau mengatakan begini saudara. Ada yang berkata, Pak, ada orang yang di luar Kristen. Saya punya teman gak pernah ke gereja percaya Tuhan. Sukses, kaya, makmur. Rumahnya 3 tingkat ke atas, 3 tingkat ke bawah. Lain tuh berkat Tuhan lain. Bahasa Inggrisnya berkata, He adds no sorrow. Carrie Rogers, gadis pemenang undian menderita. Di usia 16 tahun di Inggris dia dapat undian berhadiah 20 miliar. Kalau noni di sini dapat uang mendadak 20 M. Pasti rambutnya tiap hari ganti-ganti warna. Ini hari hijau, besok merah, besok ungu. Tapi Carrie Rogers 9 tahun kemudian, apa yang terjadi dengan hidupnya? Dia menjadi pecandu alkohol, bangkrut, terikat dengan yang namanya obat-obatan, dan punya kebiasaan berbelanja yang tidak bisa membuat dia bisa berhenti. He adds no sorrow. Jack May, saya pernah baca artikelnya. The Chinese richest man berkata, saya lebih bahagia dulu waktu jadi guru. Ketika dia menjadi seorang bilioner, miliarder, uangnya mungkin triliunan. Dia berkata, membuat saya jadi stres. Artis Korea itu booming. Saya tinggal di BSD. Kalau hari Sabtu macet saya tahu, itu ada artis Korea lagi show. Sampai saya gak tahu tuh artis apa tuh, saya gak tahu. Karena artis Korea itu Musa, mukanya sama. Gitu ya. Betty, beda-beda tipis gitu ya. Bener jujur, saya bilang ini kayaknya yang kemarin lain lagi nama grupnya ya enggak. Weh, K-pop itu ngerajai dunia. Tapi artis yang paling banyak bunuh diri di dunia itu artis Korea. Kenapa? Karena kalau orang dapat dalam tanda petik kekayaan, materi, cien, fulus, having health money. Bukan dari Tuhan. Akan berakhir dengan apa? Kesedihan. Sudah disurvei dalam sebuah riset ilmiah. 90% orang yang sukses mengalami toxic success. Di mana setelah dia kaya, dia sukses, dia makmur, hidupnya justru hancur.
Makanya Alkitab berkata, ungkapan berbahagialah. Terjemahan bahasa Inggris dalam kitab Mazmur, berbahagialah blessed. Karena bahasa Ibrani adalah Asher. Asher itu artinya apa? Happiness, blessed. Jadi artinya apa saudara? Kita harus saudara mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Memang ada kadang-kadang saudara tahu ya, papa saya kan Chinese, ibu saya Ambon saudara ya. Makanya Hitachi Amboina ya. Nama saya Amos Hosea karena papa saya Senye Ho. Ya, saudaranya Bobo Ho ya. Kota Ho Chi Minh gitu ya. Kadang-kadang saya ketemu masih ada orang yang berkata, panggil saya Boksu, Boksu. Oh ini Amsyong, kenapa kok? Iya, oh sionya babi. Itu nyonya di rumah, sionya naga. Oh disembur, jadi babi panggang gitu ya. Ya jualan babi panggang aja kok biar laku ya, biar ada ciannya gitu ya. Kata Asher itu menandakan bahwa berkat Tuhan itu melebihi segalanya. Amin. Ayub itu konglomerat pada zamannya. Dalam Ayub 1 ayat 3 kita baca, Ayub itu orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Tapi Tuhan seringkali izinkan ada situasi yang sulit. Ujian Ayub itu luar biasa kalau sudah baca dalam Ayub pasal 3. Yang pertama kekayaannya ludes. Yang kedua keluarganya anak-anaknya tewas. Yang ketiga dia kena penyakit. Tetapi sudah percaya bahwa Tuhanlah yang memberkati kita. Ujian, tantangan, persoalan. Orang boleh tipu kita. Orang boleh kerjain kita. Kita boleh ditelikung dalam teman bisnis. Tapi saudara berkat kita bukan karena kerja sama dengan orang yang katanya punya duit. Bukan karena ada pemodal. Kita diberkati Tuhan. Tapi berkat Tuhanlah yang membuat kita saudara bisa tetap survive. Berkat Tuhanlah yang membuat kita ada sebagaimana kita ada. Itu karena anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara baca dalam Ayub 42 ayat yang ke-10. Ujung-ujungnya Tuhan berkati Ayub 2 kali lipat. Saudara kalau nonton film, saya mau tanya. Nonton film Batman, kan di Amerika ada banyak film-film hero, superhero. Batman, Spiderman, Ultraman, dan Cemen. Ya. Saya mau tanya, kalau Spiderman di awal-awal film atau di pertengahan film, dia keteteran. Ya, pas Spiderman loncat dari gedung ke gedung, cetat-cetat, ya, tahu-tahu meleleh tuh, ya nggak, jatuh gitu ya nggak, ditawan sama musuh. Saudara khawatir nggak? Saudara pernah nonton film Superman nggak? Ngelewatin sebuah kota, ada papan reklame gede. Si Superman kagak ngelihat ada papan reklame. Dia tabrak jebret. Tahu-tahu dia jatuh. Blek. Mati. Gelap. The end filmnya. Selesai. Tamat. Sudah berkata ini bukan Superman. Ini Superman. Pasti akhirnya jagoannya menang. Saudara-saudara yang tulis skenario hidup orang percaya adalah Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara berkata, Pak, saya sekarang jadi kontraktor, ngontrak di sana, ngontrak di sini gitu. Jangan lihat sekarang, lihat ke depan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Boleh saya lihat tangan-tangan orang yang mengasihi Tuhan, boleh angkat tangan. Tuhan punya rancangan, bukan buat rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ada nih kesaksian di YouTube saya baca. Ya, ini ibu supaya cepat kaya dia pergi ke dukun. Untuk dapat keuntungan. Memang sih dapat untungan. Punya uang cukup banyak miliaran. Tapi sudah tahu iblis itu bapak segala dusta. Dia pembohong, dia penipu. Kalau sudah belajar tentang peperangan rohani, iblis itu punya senjata 4D. Distraction, deception, ya, dominion, and destruction. Dia mancing kita. Dengan cara apa? Pas kita lagi susah, lagi sakit, butuh uang. Wah, iblis tawarin. Nih, ya enggak. Lu cukup berkata tiap pagi, dung dung pret, ayo gambreng. Ah, ini kayak gua masih kecil namanya. Wah, seakan-akan iblis bisa memberkati. Roh jahat bisa membuat orang sukses. Tapi apa yang terjadi dengan kesaksian dari Pak Yohanes dan Ibu Maria Veronica ini? Iblis itu bapak segala dusta, permulaannya kasih sesuatu yang indah. Tetapi saudara, hancur. Ada orang masuk ke meja judi, main judi roulette. Pas dia mau pasang, dia baca-baca jampi-jampi. Tiba-tiba ada suara, nomor 8, nomor 8,
nomor 8. Nomor 8 nih, dia pasang. Keluar. Waduh, menang dia. Putar lagi, seret. Baca lagi jampi-jampi. Dengar lagi suara, nomor 8, nomor 8, nomor 8. Wah, nomor 8 lagi. Pasang lagi, keluar lagi. Waduh, untung makin gede. Putar lagi loretnya, baca-baca jampi. Dengar lagi suara, nomor 8, nomor 8. Waduh, nomor 8 3 kali berturut-turut. Dia ambil semua chip yang ada. Dia taruh nomor 8. Dia taruh semua uangnya nomor 8. Puter. Tiba-tiba keluar nomor 9. Dia kaget dan ada suara, mati lo, mampus lo. Itu iblis. Puji Tuhan saudara. Ini ibu sama suaminya ketemu temannya orang Kristen, anak Tuhan. Dikasih tahu, Ci, jangan gitu Ci. Iblis mah bohong-bohongan. Kagak benar. Udah Ci, bertobat. Terima Tuhan Yesus. Dilayani mereka. Dilepasin. Karena kalau orang pernah berurusan langsung dengan kuasa kegelapan tuh harus dilayani pelepasan khusus. Dilayani. Karena mereka udah sampai di level bunuh diri. Pengen bunuh diri. Karena utangnya banyak, hancur-hancuran hidupnya. Dilayani. Memang tidak langsung selesai. Kurang lebih 2,5 tahun. Dilayani. Tapi puji Tuhan saudara. Mereka akhirnya berserah sama Tuhan. Saya suka mengatakan begini saudara. Buat orang Kristen. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saya ulangi-ulangi, kayaknya saudara kurang tangkap nih maksud saya. Enggak. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ikuti kalimat saya. Kita turun tangan. Kita turun tangan. Tuhan angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Semua tangannya begini. Kalau enggak saya tahan sampai jam 3 sore. Kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Jadi kalau orang di rumah nanya, tadi khotbahnya apa? Turun tangan, angkat tangan, turun tangan. Maksudnya apa nih? Kita nih orang modern, diajar, gak perlu Tuhan untuk bisa sukses. Survei di Amerika Serikat, orang ateis secara ekonomi lebih tinggi daripada orang Kristen. Tetapi tunggu saudara kehancurannya. Karena kenapa? Orang mengandalkan manusia pasti terkutuk, gak ada berkatnya. Kalau kita turun tangan, kita merasa mampu, kita merasa hebat. Tuhan angkat tangan. Tuhan bilang sama malaikatnya, biar. Besok debt kolektor datang ke rumahnya, biar. Tapi kalau pagi hari kita angkat tangan sebagai tanda kita berserah sama Tuhan. Memang utang belum bayar. Kartu kredit tagihnya luar biasa. Ini omset lagi menurun, kita angkat tangan. Dan berkata Tuhan, saya angkat tangan supaya engkau turun tangan. Dan jangan kaget. Kalau Tuhan turun tangan, sesuatu yang dianggap mustahil, Tuhan kerjakan dengan cara yang luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya puji Tuhan. Makanya dalam Matius 6:33, tetapi carilah dahulu. Dalam bahasa Yunani kata tetapi carilah. Kata carilah itu sebuah perintah yang terus menerus. Dalam bahasa Yunani ada sebuah perintah yang disebut dengan imperative present. Itu artinya apa? Sebuah perintah yang terus menerus harus kita alami, harus kita praktekkan, harus kita taati. Kalau saudara cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan saudara lihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib. Yang orang katakan, lu udah gak bisa lagi, lu udah mentok karir lu. Tetapi saya udah ketemu udah banyak orang Kristen yang secara manusia diprediksi gak bisa, gak mampu, gak punya kemampuan. Tapi dalam Allah tidak ada perkara yang mustahil. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana kita tetap diberkati dalam situasi yang sulit. Yang kedua, menyalurkan berkat Tuhan. Nah ini saya tahu, agak berat nih saya ngomongnya. Saya tahu saudara, muka saudara langsung berubah nih kalau saya ngomong di sini ya. Karena Amsal 11:24 berkata begini. Ada orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Saya mau pakai istilah dalam bahasa Ibrani, menghemat itu kazak. Kazak itu artinya menahan, tidak menyalurkan. Bahasa Betawinya pelit. Bahasa Inggrisnya ada yang menerjemahkan. One who withholds, menahan. More than his rights. Orang yang pelit. Orang yang tidak diberkati Tuhan. Beda pelit dengan hemat. Pelit itu gak rela mengeluarkan uang meskipun punya. Orang pelit itu kalau minum teh manis di sebuah kafe, laler masuk ke teh manisnya. Dia ambil tuh lalernya, ditaruh di pinggir. Dia tetap minum teh manisnya.
dia ambil lalernya, diperes ya. Jijai bahasa Perancisnya. Orang hemat tahu menggunakan uang dengan cara yang benar. Orang pelit pantang beli baju baru sebelum bajunya robek. Kalau orang hemat dia punya perencanaan untuk kapan beli baju. Orang pelit gak peduli sama kebutuhan orang lain. Tapi orang yang berhemat dia tahu ada komitmen yang harus dia berikan. Kami itu di gereja kasih beasiswa buat seminari battle. Jadi waktu saya umumkan ini kebutuhannya. Gak banyak yang partisipasi, tapi puji Tuhan. Sudah berapa mahasiswa dari S1 4 tahun kita kasih beasiswa penuh. Nah ini program sebenarnya di luar diakonia, di luar misi. Di mana saya melayani saudara. Saya kaget. Tiba-tiba ada seorang ibu mau ambil seorang mahasiswi untuk dibeasiswain. Itu nggak murah. Ya, cukup mahal. Dan yang buat saya kaget, ibu ini adalah seorang ibu yang sederhana. Ke gereja naik busway. Sampai saya ngomong sama staf saya, aduh coba tanya lagi sama ibu. Kalau dia nggak ambil bagian nggak apa-apa. Ini kan pemberian sukarela. Tapi ternyata ibu ini orang yang berhikmat. Dan yang lebih dari itu dia tahu. Bahwa Alkitab berkata dalam Amsal 3:9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara-saudara, Raja Daud berdoa, siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Orang-orang yang diberkati Tuhan dia tahu bahwa hidupnya harus menjadi saluran berkat Tuhan. Hidupnya bukan untuk diri sendiri. Teladan yang saya temukan dalam Alkitab adalah teladan jemaat Makedonia. Ini jemaat yang Alkitab katakan di dalam 2 Korintus 8 ayat ke-2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap. Dan meski mereka sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Kalau saudara lihat peta Alkitab. Ada jemaat di wilayah Makedonia. Jemaat Filipi, Tesalonika, jemaat Kolose. Itu jemaat-jemaat di wilayah Makedonia. Kalau saudara pernah membaca saudara dalam Filipi pasal pertama, Filipi sampai dengan pasal 4. Itu adalah jemaat yang ada di wilayah Makedonia. Dan jemaat-jemaat ini dikatakan jemaat yang sangat miskin. Tetapi jemaat yang kaya dalam kemurahan. Saya lihat kata miskin di situ dari sebuah kata Yunani. Yang artinya kemiskinan seperti seorang pengemis. Namun saudara, jemaat Makedonia sadar bahwa mereka adalah orang-orang percaya yang diberkati untuk jadi berkat. Mereka menjadi saluran berkat Tuhan bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan. Tapi mereka punya yang namanya kemurahan. Walaupun secara materi mereka miskin. Kata kemurahan dari kata Yunani krestotes. Yang artinya tidak rela lihat orang lain menderita. Sudah disurvei kok. Orang yang suka memberi karena dia sadar bahwa dia harus jadi saluran berkat bagi orang lain. Saya baca bukunya Yonggi Cho. Bagaimana waktu Yonggi Cho bangun gedung gereja menjadi salah satu gereja terbesar di dunia. Waktu gerejanya stuck karena Nang Hadong Hepeng ciannya habis. Itu mulai lagi membangun gara-gara ada terobosan. Terobosan dari seorang ibu janda yang tinggal di rumah perumahan pemerintah. Dia hanya punya harta yang paling berharga itu mangkok, sendok garpu. Itu yang dia sumbangkan buat gereja. Yonggi Cho berkata sama Nin Cim, jangan deh Cim, udah Cim, simpen aja Cim. Tapi Nin Cim berkata, Pak Pendeta, Tuhan mau saya jadi berkat. Gara-gara Nin Cim kasih mangkok sendok garpunya. Yang lain langsung berkata, waduh kami mau menikah, pestanya nggak usah ada. Uang pernikahannya kami kasih buat gereja. Ada pengusaha yang ternyata sebenarnya dia punya uang, tapi dia tahan. Ditegur oleh Tuhan, dia salurkan itu. Sehingga berdirilah sebuah gedung gereja, Yoido Full Gospel Church. Menjadi salah satu gereja terbesar di dunia. Russell Sage Foundation bikin survei. Higher incomes means lower giving. Belum tentu loh orang duitnya banyak, memberi lebih banyak. Di Amerika Serikat pernah disurvei tentang persembahan persepuluhan. Ternyata persembahan persepuluhan di masa The Great Depression itu jumlahnya jauh lebih besar dari masa-masa setelah The Great Depression. Ketika COVID disurvei beberapa gereja saudara, ternyata ada gereja yang memang mengalami penurunan dalam persembahan. Tapi beberapa gereja di Amerika Serikat disurvei mengalami peningkatan. Bahkan ada yang mengatakan church giving during COVID reason for optimism. Kenapa? Karena banyak gereja saudara mengatakan memang secara materi jemaat punya masalah.
Tapi jemaat yang kami layani, jemaat-jemaat yang mengerti bahwa mereka diberkati untuk jadi berkat. Orang-orang yang diberkati, dia tahu dia harus jadi saluran berkat Tuhan. Bahkan sebuah survei mengatakan, orang yang pelit itu memberikan dampak bagi kesehatan. Ini survei ilmiah. Orang yang pelit rentan alami stres. Menurut jurnal ilmiah, American Journal mengatakan, pelit itu hanya memperpendek umur. Ya, karena stres jadi orang pelit. Yang mau umur panjang boleh angkat tangan, saudara. Haleluya. Yang mau umur pendek maju ke depan, saya doain, saudara ya. Salah satu orang terkaya di Amerika Serikat bahkan di dunia namanya John Rockefeller mengatakan, giving is the secret of a healthy life. Memberi adalah rahasia memiliki hidup yang sehat. Saya ingat saudara ungkapan dari Rockefeller, I could not take one dime into the next words. Rockefeller di usia 33 tahun sudah punya uang 1 juta US dollar. Usia 43 tahun dia punya perusahaan yang asetnya terbesar di dunia. Usia 53 tahun Rockefeller menjadi orang terkaya seluruh dunia. Tapi di usia 55, 56 tahun kena penyakit yang bulu mata, rambut pokoknya kena penyakit yang rontok semuanya. Sampai bulu matanya pun rontok. Dan dia hanya boleh minum susu, makan crackers. Bayangkan orang terkaya di dunia hanya boleh minum susu dan makan crackers. Bukankah kita harus mengucap syukur setelah ibadah? Kita bisa makan segalanya, kue tiaw, ya, capcay, puyung hai dan hai-hai yang lain. Kita bisa makan segalanya, kursi, meja, bangku kita bisa makan, saudara ya. Rockefeller waktu itu sangat pelit, kemana-mana pakai bodyguard. Karena dia nggak mau ada orang nyelonong sama dia, minta duit sama dia. Dia nggak mau pakai bodyguard. Tapi ketika dalam keadaan seperti itu, yang dokter vonis hidupnya nggak lebih dari 57 tahun. Tiba-tiba dia dapat pencerahan, ini kalimatnya. I could not take one dime into the next world. 1 sen pun saya nggak bisa bawa ke dunia berikutnya. Langsung dia sadar, buat apa saya punya uang banyak? Dia mulai panggil orang-orang yang bergerak dalam bidang sosial. Dia panggil hamba-hamba Tuhan. Dia dirikan yang namanya Rockefeller Foundation. Dan ketika dia mulai memberi, saudara, kaget. Karena kenapa? Kok kayaknya ada kebahagiaan tersendiri. Ada sukacita tersendiri. Saudara-saudara, saya tuh pernah naik Gojek dulu. Saya rumah BSD. Jadi sering kali pelayanan ke Jakarta. Saya naik kereta, turun di Palmerah, naik Gojek. Nah waktu itu GoPay belum terkenal. Jadi saya bayarnya pakai cash. Saya ingat tuh, dari stasiun Palmerah ke Tamrin itu Sudirman, ya itu ongkosnya waktu itu saya ingat 12.000. Saya kasih uang 20.000. Jadi mesti kembaliin 8.000 dong, ya tukang Gojeknya. Pas saya kasih 20.000, tukang Gojeknya bilang gini, Pak nggak ada Pak kembaliannya. Terus saya bilang udah ambil aja. Pas saya bilang ambil aja, saya bilang gini, udah Pak ambil aja. Tahu-tahu tangan saya ditarik, dia cium tangan saya. Makasih Pak Haji, bayangkan 8.000 jadi haji saya. Udah pendeta haji ditambahin sama 8.000 perak, saudara ya. Saya habis itu jalan kayak melayang-layang, saudara ya enggak. Masuk ke gedung Dharmala tuh, mau melayani kebaktian kantor prudensial di situ. Iya, lain sukacitanya. Apa yang terjadi dengan Rockefeller? Dokter katakan enggak lebih dari 57 tahun. Dan dia hidup di atas usia 90 tahun. Makanya kalau saudara divonis dokter hidupnya pendek, bagi-bagi harta saudara ya enggak. Karena di mana hartamu di situ hatimu ya enggak. Saudara-saudara adalah lebih berbahagia memberi ya daripada menerima. Amin. Amin saudara. Saya mau bedakan antara Kristen Danau Galilea dengan Kristen Laut Mati. Apa tuh Kristen Danau Galilea? Kristen yang diberkati dan jadi berkat. Saya mau tanya saudara, ketika Danau Galilea saudara kunjungi, ada kehidupan nggak di situ? Ada, ikan hidup, tumbuhan hidup. Di Laut Mati nggak ada kehidupan. Kenapa? Karena kadar garamnya tinggi. Ikan nggak bisa hidup, tumbuhan nggak bisa hidup. Apa sebabnya? Karena di Laut Mati saudara, terima air, ya beda dengan Danau Galilea. Danau Galilea terima air di pegunungan, masuk ke Danau Galilea, keluar lagi ke Sungai Yordan. Dari Sungai Yordan mengalir kemana? Ke Laut Mati. Dari Laut Mati kemana? Nggak kemana-mana. Kristen yang diberkati adalah Kristen Danau Galilea. Amin. Jangan jadi Kristen Laut Mati. Yang doanya cuma Tuhan berkati usahaku, bisnisku, tokoku, kukuku semua. Enggak kuku saudara nanti. Tapi doanya begini saudara. Tuhan berkati bisnisku, supaya saya jadi berkat bagi orang lain. Istri-istri berdoa buat suami. Ketika suami tidur, Tuhan berkati suamiku punya usaha. Supaya kami, supaya kami jadi bendahara kerajaan Allah. Anak muda doanya Tuhan, berkati karirku, supaya hidup saya berdampak bagi banyak orang.
Jadi doanya pakai apa? Koma. 1, 2, 3. Koma. 1, 2, 3 itu saya. 1, 2, 3 ikuti. Koma. Lebih keras lagi. Oh, sangat-sangat keras. Jadi kalau pulang ke rumah orang tanya, khotbahnya apa? Koma. Diberkati dan jadi berkat. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Kami mengundang untuk menghadiri ibadah Women in Christ pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Mall GBI Puri Indah, lantai basement G4 zona merah. Hadirilah dan alami hadirat Tuhan dalam ibadah onsite Encounter Session GBI Puri Indah pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 pukul 19 malam, bertempat di GBI Puri Indah, lantai basement G4 zona merah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat kedua tangan kita, membuka hati dan fokuskan pikiran kita kepada kasih yang telah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Oh, umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan. Terimalah berkat damai dan sejahtera, kasih dan cintanya, pemeliharaan yang tidak pernah berkesudahannya. Dan ketahuilah apa yang tanganmu kerjakan, Dia mampu menjadikannya baik. Kemana kakimu melangkah, Dia menyertai engkau dan memberikan keberuntungan yang daripadanya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus diberitakan, kabar baik disampaikan. Dan hidupmu jadi berkat buat banyak orang yang berkekurangan. Di dalam keluargamu, Jakarta, Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini. Mulai dari hari ini sampai selamanya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat, tetap kuat. Saya percaya Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Amin.